Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Haifatunisa dari kelas 1A jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi presentasi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Pendahuluan tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar dan panduan bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, yang merupakan aset berharga bagi seluruh warga negara. Sebagai falsafah negara, Pancasila terwujud dalam 5 sila yang masing-masing memiliki makna mendalam. Materi selanjutnya, latar belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, keragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya yang kaya di setiap daerah, menjadi landasan kuat perjuangan bersatu untuk meraih kemerdekaan. Yang kedua, ada perlawanan terhadap penjajah. Perjuangan melawan penjajah yang berlangsung puluhan tahun menandai semangat dan gigihnya para pahlawan Indonesia. Yang ketiga, ada persatuan dan kesatuan. Perjuangan baik fisik maupun spiritual mempersatukan berbagai suku dan etnis di Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Selanjutnya ada tahapan pertama periode pra-kemerdekaan. Pertama, masa penjajahan. Indonesia dikuasai oleh berbagai penjajah, mulai dari Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang, yang mempersulit perjalanan menuju kemerdekaan. Yang kedua, ada persiapan kemerdekaan. Munculnya sebagai organisasi dan konsep negara yang bersifat persatuan dalam menggalang semangat perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, ada perlawanan rakyat. Peleburan semangat perlawanan rakyat dari berbagai kalangan secara terselubung maupun terang-terangan. Materi selanjutnya adalah tahapan ketiga, periode pembentukan negara. 1. Ada perumusan konstitusi. Pembentukan konstitusi yang menandai proses pembentukan negara Indonesia yang baru. Kedua, ada proklamasi kemerdekaan. Penetapan proklamasi kemerdekaan yang menandai berdirinya negara Indonesia. Yang ketiga, ada pemberontakan daerah. Munculnya pemberontakan di berbagai daerah yang mempengaruhi proses pembentukan negara. Tahapan kedua, periode perjuangan kemerdekaan. Bentuk pahlawan. Ada bentuk perlawanan perjuangan bersenjata secara diplomasi internasional untuk menggalang dukungan dunia terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada konflik internal. Terjadi konflik internal yang memproklamasikan kemerdekaan, mempersulit proses konsolidasi negara. Dan selanjutnya ada pemulihan negara, upaya-upaya dalam merebut kembali wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh pihak asing setelah kemerdekaan. Tahapan keempat, ada periode konsolidasi bangsa. Pertama, ada Panglima Besar Sudirman. Peran penting Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam mengonsolidasikan kekuatan nasional. Yang kedua, ada revolusi sosial. Gerakan revolusi sosial yang dijalankan oleh pemerintah guna untuk menstabilkan kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga, ada memulihkan ekonomi. Upaya mengenali dan mengatasi tekanan-tekanan ekonomi dalam upaya membangun bangsa. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pertama, ada filosofi Pancasila. Pancasila sebagai panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep keadilan sosial, perwujudan semangat keadilan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa. Dan yang ketiga, ada implikasi bagi masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada deskripsi periodisasi tahap-tahap perkembangan sejarah. Pertama, ada proklamasi kemerdekaan. Deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Revolusi nasional, periode perjuangan keras rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Deklarasi kemerdekaan, momen-momen penting dalam terbentuknya negara Indonesia merdeka. Dan ini dia kesimpulan dari semua materi yang saya sampaikan adalah yang pertama,
pertama ada pencapaian kesimpulan dari periode bersejarah yang dijalani bangsa Indonesia. Kedua ada persatuan, solidaritas, dan kebersamaan dalam menghadapi rintangan dan tantangan dalam sejarah. Dan yang terakhir ada warisan, penjagaan atas sejarah dan perjuangan sebagai amanah bagi generasi selanjutnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.